Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Great Lord chapter 752. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya scene diperlihatkan bahwasannya Xiaoyu tengah berada di atas awan, yakni tepatnya di kota Bulo. Ia mengejar sesuatu agar Lusuh tidak sengsara. Setelah nampak di sini bukit yang menjulang tinggi, semua orang pun pada bingung apa yang terjadi dengan bukit itu. Bagaimana mungkin bukit itu bisa menjulang tinggi ke atas awan? Bahkan semua orang yang ada di tempat itu kebingungan. Ia kemudian berucap kepada teman yang lain, "Hei, apa? Bagaimana gunung ini tiba-tiba muncul di sana? Itu tidak ada di sana. Apakah kau tahu sebelumnya?" Ucap dari seseorang mengatakan itu kepada temannya, tapi temannya juga tidak tahu bagaimana mungkin gunung itu tepat berada di samping rumahnya. Setelah mengetahui keberadaan gunung yang menjulang tinggi, semua orang pun kebingungan. Bahkan mereka berpikir apakah ada keajaiban di sini. Wah, apakah itu sebuah gunung? Apakah ini keajaiban? Bisakah Dewa Lu telah kembali? Ucap dari orang-orang itu yang bermimpi bahwasannya Raja Dewa Tua telah kembali ke tempat ini. Ya, mungkin Raja Dewa telah datang. Ya, mereka mungkin datang kemari, ucap semua orang yang ada di tempat itu. Setelah mengetahui banyak sekali rumor di sebuah kota bahwasannya ada seseorang datang ke negeri ini. Tiba-tiba di sini Miao Miao bersiap untuk kembali ke tempatnya karena Raja Dewa Tua telah memberikan perintah kepadanya untuk menjaga kota Bulau. Tapi kenapa dari tempat ini kota Bulau telah dihancurkan oleh seseorang, atau lebih tepatnya disadap, atau lebih tepatnya diteror. Miao Miao yang khawatir dengan tempatnya, kini ia bergegas untuk pergi ke kota Bulau kembali. Sialan, aku tak pernah menyangkal seseorang yang bisa memanggil gunung dari udara ada di antara mereka yang masuk kali ini. Saya harus segera kembali atau orang itu akan menghukum saya karena saya telah lalai dengan tugas yang telah ia berikan. Di sini Miao Miao bergegas untuk pergi kembali ke kota Bulau. Setelah selama ini mencari Lusuh tapi tidak pernah ketemu, ia harus kembali ke rumahnya karena ada gangguan di kota Bulau. Sesegera mungkin di sini Miao Miao mengeluarkan sesuatu dari dimensi lain dan bersiap untuk pergi masuk ke tempat itu. Nampaknya Miao Miao di sini terburu-buru karena itu memang tugas. Apa boleh buat aku harus kembali ke tempat itu. Tapi di sini Miao Miao tidak tahu siapa yang berani ke kota Bulau bahkan akan menghacau di tempat itu. Miao Miao kemudian berpikir keras, ia bergegas untuk kembali ke kota Bulau. Sementara itu di kota Bulau nampaknya sangat sepi. Bahkan di sini Xiaoyu bersiap untuk menuju ke kota tersebut. Nampak kota itu berada di atas awan. Chengqi dan di sini Xiaoyu pun kagum dengan arsitektur yang ada di tempat itu. Bahkan arsitektur itu berdiri megah di atas awan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan kota itu telah ditutupi oleh awan tebal. Sementara setelah Xiaoyu berada di tempat itu, maka kota itu terbelah dan ia mengetahui bahwasanya kota itu telah nampak cukup nyata. Chengqiu kemudian kagum, ia kemudian berkata kepada Xiaoyu, kota itu seperti gunung dan di bawah gunung itu ada lautan awan. Ini adalah inti dari peninggalan kota Bulau, ucap dari Chengqi berkata kepada Xiaoyu. Nampaknya mereka berdua pun bingung bagaimana cara untuk sampai ke tempat itu. Sementara bukit yang dibuat oleh Xiaoyu tak sampai ke tempat itu. Setelah beberapa saat kemudian Xiaoyu memikirkan sesuatu dengan menggunakan roh Anthony. Ia akan menggunakan sesuatu untuk sampai ke tempat itu. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu bersiap untuk merilis kekuatannya dari roh Anthony. Tapi Chengqi kemudian berkata kepada Xiaoyu kembali, kota ini benar-benar terapung di lautan awan. Ini sangat menakjubkan, ucap dari Chengqi yang kagum dengan kota yang ada
di dalam reruntuhan itu. Tak lama setelah itu, Xiaoyu kemudian merilis kekuatannya, yakni kekuatan dari roh Anthony, yakni setara seorang master. Xiaoyu kemudian melangkah ke arah tempat itu, di mana kota pulau itu terpampang tengah di depannya. Xiaoyu dengan kekuatannya mungkin ini cukup mudah untuk mencapai ketinggian yang maksimal. Tiba-tiba batu di depan Xiaoyu kemudian tersusun rapi, sejajar dan membentuk anak tangga untuk menuju ke tempat tersebut. Di sini Chengqi dan juga Xiaoyu bersiap untuk menuju ke tempat itu. Meskipun perjalanannya cukup panjang, tapi kali ini Xiaoyu akan mendapatkan apa yang ia inginkan, yakni bersama Lu Su bersama-sama sampai akhir hayat. Mereka berdua kemudian berjalan untuk menuju ke tempat itu, tapi mereka berpikir apa yang ada di tempat itu atau kejutan apa yang akan ia dapat setelah ia sampai ke tempat itu. Selang 2 menit kemudian, nampaknya di sini kota itu sangat bisa dilihat oleh semua orang yang ada di tempat itu. Bahkan di sini Chengqi dan juga Xiaoyu sudah sampai setengah perjalanan, dan setengah perjalanan lagi dia akan sampai ke kota pulau. Di tempat lain, Lu Su pun kebingungan untuk mencari Xiaoyu, tapi Xiaoyu di sini malah sudah sampai di kota pulau. Ia menginjakkan kakinya di kota pulau, tapi ia mengetahui tidak ada siapapun di tempat itu. Xiaoyu pun kebingungan, bahkan Chengqi juga kebingungan bagaimana mungkin di tempat ini tidak ada satu orang pun. 2 menit kemudian, tak lama setelah itu, Xiaoyu merasakan hawa keberadaan seseorang akan datang ke tempat ini. Karena kekuatan yang sangat tinggi, Xiaoyu bahkan mampu untuk mendeteksi orang-orang yang kemudian datang dengan tiba-tiba. Xiaoyu kemudian berkata kepada Chengqi, "Hati-hati, ada seseorang yang kemudian datang ke sini." Ucap dari Xiaoyu kepada Chengqi. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada dimensi lain terbuka dan kelihatannya itu adalah musuh di depan mata. Nampaknya Miao Miao telah dapat menemukan orang pengacau di kota pulau. Sementara itu, di sini Xiaoyu yang tidak mengetahui dia itu siapa bersiap untuk menyerangnya. Tapi bagaimana mungkin bisa kekuatan itu akan diadu antara Xiaoyu dan juga Miao Miao? Mungkin kekuatannya akan berbeda. Setelah sampai di kota pulau, nampaknya Miao Miao kemudian memandangi mereka berdua. Miao Miao juga tidak tahu siapa yang tengah ada di depan matanya itu, tapi kelihatannya itu mirip seseorang, pikir dari Miao Miao. Lantas Miao Miao kemudian berkata kepada orang tersebut, "Hei, siapa kamu? Beraninya kamu berada di tempat ini? Ini adalah wilayah kekuasaanku dan aku harus menjaganya," ucap dari Miao Miao kepada Xiaoyu. Xiaoyu yang juga tidak tahu dan ingin segera mungkin untuk menghajarnya. Lantas Xiaoyu kemudian berkata dengan nada yang tinggi, "Oke, kalau begitu enyahlah," ucap dari Xiaoyu itu bersiap untuk merilis kekuatannya. Di dalam pikiran Miao Miao ternyata terbersit sesuatu. Mungkinkah itu adalah seseorang yang ada di Jianlu atau pemilik pedang Sword Heart? Sambil memikirkan sesuatu, melihat gadis ini mengingatkanku pada seseorang teman lama, ucap dari Miao Miao dalam hatinya. Ia mengetahui itu adalah teman lamanya, yakni pemilik pedang Sword Heart atau penguasa Jianlu. Di dalam bayangan dari Miao Miao, itu adalah seseorang yang tinggi dan memiliki rupawan. Bisakah orang itu? Ucap dari Miao Miao dalam hatinya. Tapi yang di depan matanya itu terasa aneh, lebih pendek, tidak seperti di pikirannya. Mengetahui Xiaoyu itu mirip dengan pemilik pondok pedang. Di sini kemudian Miao Miao melancarkan serangan, lebih tepatnya serangan kata-kata. "Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi ini, kota pulau ini hanya menyimpan kesusahan hati yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri,"
ucap dari Miao Miao berkata kepada Xiaoyu. Chengqi yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang tersebut nampaknya hanya diam saja. Tapi Xiaoyu mengerti jika itu ditujukan kepada Lu Su atau Raja Dewa Tua atau pengganti Raja Dewa. Mendengar perkataan itu, Xiaoyu kemudian merilis kekuatan dari roh Anthony. Ia bersiap merilisnya dan akan menghajar Miao Miao. Karena itu kesusahan, maka aku yang akan menanggungnya untuknya. Pergilah, jangan buat aku mengulangi ucapanku. Kau akan aku hancurkan berkeping-keping. Xiaoyu itu bersiap untuk merilis kekuatannya dan akan menghajar Miao Miao dengan kekuatan roh Anthony. Meskipun begitu, di sini Miao Miao tidak memikirkan sesuatu hal yang jahat. Pada intinya dia harus menjaga tempat ini karena dia ditugaskan di sini. Miao Miao kemudian mengulangi perkataannya. Ini adalah gangguan hati. Bagaimana Anda dapat menanggungnya? Tanpa mengatasi kesengsaraan ini, seseorang tak dapat memahami hatinya sendiri. Bagaimana seseorang dapat menggunakan jiwa dan emosi dunia tanpa memahami hatinya sendiri? Ia kemudian membayangkan bahwasanya kekuatan Lu Su itu terbagi atas beberapa hal. Yang tahu bisa langsung komen saja di kolom komentar. Ia kemudian menjelaskan bahwasanya itu hanya bisa diatasi oleh dirinya sendiri tanpa harus diperantarkan oleh orang lain. Mengetahui bahwasanya Xiaoyu telah merilis kekuatannya, di sini Miao Miao pun tak tinggal diam. Karena dia ditugaskan di tempat ini, maka dia harus menjaganya. Bukanlah karena aku membuat hal-hal yang sulit untukmu, tapi aku diperintahkan olehnya untuk tetap menjaga tempat ini. Ucap dari Miao Miao merilis kekuatannya. Tiba-tiba di sini auranya cukup kuat dan energinya cukup membara. Mendengar perkataan dari Miao Miao, di sini Xiaoyu tak sabar untuk menyerang dirinya. Oke, jangan omong kosong. Kesalahan hati, jika itu kesalahan, aku bisa menanggungnya untuknya. Kau banyak cincau. Xiaoyu meliris kekuatan dari roh Anthony dan tiba-tiba jarum-jarum itu mengarah ke arah Miao Miao. Tapi Miao Miao tak tinggal diam meskipun kekuatan dari Xiaoyu cukup besar. Miao Miao tak tinggal diam. Mohon maaf, meskipun saya tahu Anda bermaksud baik. Saya yang bertanggung jawab di tempat ini. Jadi jangan salahkan saya jika saya melakukan sesuatu. Ucap dari Miao Miao yang saat ini terkena pasir milik roh Anthony yang dikeluarkan oleh Xiaoyu. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya seseorang kemudian mengubah sesuatu jadi kabut. Bahkan jika kamu punya kekuatan itu, mungkin itu tak berguna. Ucap dari Miao Miao yang saat ini mengeluarkan kabut putih. Tiba-tiba di sekeliling Chengqi dan juga Xiaoyu berada tepat di depannya kabut putih yang menyelimuti. Bahkan kabut itu tak mampu untuk mendeteksi musuh-musuh. Atau lebih tepatnya, ia akan dibutakan karena tertutup oleh awan tersebut. Chengqi dan Xiaoyu kali ini panik. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pikir mereka berdua dan menunggu serangan selanjutnya. Di sini Chengqi dan juga Xiaoyu memikirkan sesuatu, bagaimana cara untuk lari dari tempat itu atau menyerang dari tempat lain agar bisa memenangkan pertandingan. Seseorang lantas berkata, itu buruk. Mungkin kita di sini mereka berdua memikirkan sesuatu cara untuk meninggalkan tempat itu. Tapi di sini nampaknya kegiatan itu percuma. Miao Miao kemudian merilis tapak besar yang kemudian langsung mengarah kepada Chengqi dan juga Xiaoyu. Angin menderus tinggi dan kali ini kekuatan itu langsung mengenai Xiaoyu dan juga Chengqi. Ledakan besar pun terjadi. Nampaknya kekuatan dari Miao Miao ini tak bisa dianggap remeh. Chengqi dan juga Xiaoyu kemudian terpental jatuh akibat serangan dari Miao Miao. Nampaknya kekuatan itu tak mampu untuk dihadang oleh Xiaoyu sendirian.
2 menit berselang, Chengki dan juga Xiaoyu kemudian tertidur akibat serangan dari Miao Miao. Sebelum tidur ia kemudian berkata, "Apa yang terjadi? Kesadaranku sedang memudar. Apakah ini kekuatan dari Miao Miao?" Tak lama di sini Miao Miao kemudian memikirkan sesuatu, bahwasanya dia tidak akan pernah menyakiti siapapun meskipun ada seseorang yang menyerang kota pulau. Nampaknya di sini ia kemudian cukup ramah. Lantas Miao Miao memandangi Xiaoyu dan juga Chengki. "Oke, tidurlah yang nyenyak, nanti akan kubangunkan, tenang saja," pikir dari Miao Miao yang kali ini telah mengawasi mereka berdua. Chengki juga memikirkan bahwasanya di sini ia telah tertidur. Bahkan Miao Miao kemudian berkata kepada mereka berdua saat mereka sedang tidur, "Aku akan membangunkanmu ketika dia datang," ucap dari Miao Miao. Yang tahu siapa dia langsung saja komen di kolom komentar. Miao Miao kemudian menatapi awan yang putih dan tinggi. Ia kemudian berkata, "Rajaku," ucapnya yang kali ini menginginkan rajanya kembali ke tempat ini. Bahkan dia telah menunggu cukup lama. "Saya sudah tidak sabar menunggu kedatangan Anda. Segeralah kembali dan di sini ia akan menepati janjinya," ucap dari Miao Miao yang kali ini telah menunggu kedatangan Raja Dewa untuk kembali ke kota pulau. Sementara itu di tempat lain nampaknya Lu Su mengetahui kekuatan itu dilancarkan oleh Xiaoyu. Bahkan kekuatan itu mungkin saja adalah kekuatan yang besar. Tiba-tiba ada gunung yang menjulang tinggi ke atas awan. Di sini nampaknya Lu Su kemudian mengawasi dari dekat. Ia bersama dengan Cheng Zuan, Lu Kongming dan juga Carol. Dan dia bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Ia mengetahui bahwasanya Xiaoyu kali ini berada di suatu tempat yang gawat. Melihat hal itu di sini Lu Su berkata, kehadiran Xiaoyu yang tiba-tiba ke arah kota Bulau bukanlah hal yang kebetulan. "Hei Lu Kongming, kamu tidak jahat. Kamu tidak berbohong kali ini," ucap Lu Su mengatakan itu kepada Lu Kongming. Lu Kongming tidak berbohong kepada Lu Su. Lebih tepatnya Lu Kongming cukup jujur meskipun sebetulnya Lu Kongming telah ngibul dengan Lu Su. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian bergegas untuk pergi ke kota Bulau. Tapi nampaknya di sini Lu Kongming kemudian menggigit baju Lu Su. Ia mengetahui bahwasanya hadiahnya belum dikasihkan oleh Lu Su kepada dirinya. Bagaimana mungkin terjadi Lu Su kabur dari tempat itu? "Hei, jangan pergi dulu," ucap dari Lu Kongming. Ia kemudian berkata kembali, "Bagaimana dengan hadiahku? Kamu lupa?" ucapnya itu kepada Lu Su. Lu Su pun lupa. "Oh iya, aku harus memberikan sesuatu kepada Lu Kongming. Tapi ya sudahlah, aku akan berikan dulu kepada dirinya." Tak lama setelah itu Lu Su kemudian mengeluarkan space gear-nya dan memberikan hadiah itu kepada Lu Kongming. Nampaknya cahaya itu sangat mengilaukan. Bahkan di sini Lu Kongming cukup kaget dengan apa yang diberikan oleh Lu Su. "Wah, ini hadiahmu," ucap Lu Su mengatakan itu. Tiba-tiba muncul seekor kuda yang sangat besar. Kuda itu nampaknya cukup besar, membuat Lu Kongming juga bingung. Bagaimana mungkin Lu Su memberiku kuda yang cukup besar? Apakah ini hadiah untukku? Pikir dari Lu Kongming yang kebingungan. "Hei Lu Su, kenapa kau memberikanku kuda? Dan kenapa itu kuda jantan?" ucap dari Lu Kongming menggerutu kepada Lu Su. Lu Su sepertinya berubah menjadi malaikat dan berkata, "Baiklah, sekarang kamu seorang kuda. Bukankah baik untuk punya seorang pendamping? Dan apakah ada kemungkinan bahwa kamu sebenarnya seorang kuda juga?" Wah, 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 ucap Lu Su sambil tertawa terbahak-bahak. Nampaknya di sini Lu Kongming telah dikibuli oleh Lu Su. Lebih tepatnya dia merasa sedih. "Apa-apaan ini? Aku seorang pria dewasa menjadi kuda-kuda. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja, Lu Su?" Wah, Lu Su tertawa terbahak-bahak. "Wah, saya sudah melakukan kesalahan sebelumnya. Maaf, tapi siapa yang peduli tentang jenis kelamin hewan? Pada saat yang menyadari sudah terlambat," ucapnya mengatakan itu sambil tertawa. Emosi negatif muncul dari Lu Kongming plus 999. Emosi negatif luncur lagi dari Lu Kongming plus 99. Di sini Lu Kongming hanya bisa pasrah dan menangis.
Tak lama setelah itu, kuda milik Lu Su yang telah dikeluarkan untuk hadiah Lu Kongming tiba-tiba beranjak menuju ke arah Lu Kongming dan kemudian menyender. Mengetahui hal itu, nampaknya Lu Kongming cukup risih. Kau menjauh dariku, woi sias. Lu Kongming mengeluarkan kekuatannya. Bahkan di sini nampaknya Lu Kongming menendang kuda itu sampai jauh. Mengetahui hal tersebut, nampaknya Cheng Zuan dan juga Carol tertawa terbahak-bahak. Bro, kamu benar-benar hebat. Kamu seperti hormon yang berjalan. Aku ingin bisa menarik gadis seperti itu. Ucap dari Cheng Zuan yang saat ini tengah tertawa terbahak-bahak. Setelah menjahili Lu Kongming, di sini nampaknya Lu Su juga ingin mendapatkan emosi negatif dari Cheng Zuan. Cheng Zuan, hormon berjalan, paling baik Anda hanya mencapai kolesterol berjalan. Kau tahu kau itu cukup besar. Ucap dari Lu Su membuat Cheng Zuan cukup menangis. Kakak Su, apakah kau harus mengganggu semua orang di sekitarmu? Hah? Lantas emosi negatif muncul dari Cheng Zuan plus 999. 2 menit berselang, nampaknya di sini awan berubah menjadi hitam. Tiba-tiba awan itu mengeluarkan petir yang dahsyat. Blar, 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 blar. Mengetahui hal tersebut, nampaknya Lu Su, Carol dan juga Cheng Zuan bersiap untuk pergi dari tempat itu dan menuju ke kota Bulau. Aneh, kenapa lautan awan di arah kota Bulau tiba-tiba menjadi sangat menakutkan? Apakah sesuatu terjadi pada Xiaoyu? Pikir Lu Su yang kali ini kebingungan apa yang terjadi kepada Xiaoyu. Apakah Xiaoyu berada di tempat aman atau bahkan dia berada di suatu yang sangat mengerikan? Mengetahui hal tersebut, namanya Lu Su kemudian bersiap untuk merilis kekuatannya. Saya teruskan, kalian ikuti selanjutnya. Lu Su kemudian meloncat ke sana kemari dan menuju ke kota Bulau. Sesuatu pasti terjadi pada Xiaoyu. Aku harus segera ke sana, ucap Lu Su yang kali ini bersiap untuk menuju ke kota Bulau. Yang mengetahui bahwasanya adiknya kali ini telah dalam bahaya dan ia harus bergegas untuk menyelamatkan dirinya. Dengan kekuatan yang kali ini, mungkin Lu Su akan mampu untuk menghadapi semua orang lawan-lawannya. Kekuatan Lu Su bahkan sampai setara Grandmaster dan lebih daripada itu. Ia bahkan bisa menciptakan ruang dimensi lain untuk mencapai suatu tempat. Xiaoyu, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu, ucap Lu Su mengatakan itu dan bersiap untuk menuju ke kota Bulau. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter selanjutnya. Thank you.